Tadi sedikit heran juga kan, setahu saya paham komunis ini kan tumbuhnya itu di kalangan buruh gitu. Betul. Nah ini di Sumatera Barat justru percikannya atau benih-benihnya itu muncul dari pesantren gitu. Nah. Halo, jumpa lagi kita bersama Dialog Interest. Komunisme menjadi ketakutan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya, karena terjadinya beberapa peristiwa-peristiwa di masa lalu. Namun, apakah paham komunis itu masih bisa terus dikhawatirkan? Dan juga seperti apa komunisme di Sumatera Barat zaman dahulu? Bersama kita sudah hadir pengamat sejarah, pemerhati sejarah, dan juga penulis buku Menuju Lentera Merah, Fikrul Hanif Sofyan. Bukunya diterbitkan oleh UGM Press pada 2017. Kita langsung saja. Selamat siang, Bang Fikrul. Ya, selamat siang, Adil. Oke. Seperti apa, Bang, komunisme di Sumatera Barat awal-awalnya? Baik, terima kasih. Selamat sore penonton. Baik, kalau kita runut jauh ke belakang, sebenarnya pertumbuhan komunisme ya di Sumatera Barat itu sudah terjadi di masa-masa kolonial Belanda, atau kalau kita persiskan itu di tahun 1920-an. Jadi 1920-an ya, tepatnya pada tahun 1922 itu sebenarnya sudah terbentuk PKI Afdeling Padang ya, atau PKI Cabang Padang, itu yang didirikan oleh Magas. Sementara yang membesar sendiri kekuatannya itu adalah yang digerakkan oleh Sarekat Rakyat Padang Panjang. Memang kalau kita melihat kronologisnya ya, memang agak panjang kita ceritakan. Itu memang bermula dari seorang guru bantu agama, juga merupakan juga murid kesayangan dari ayahnya Hamka, Haji Rasul ya, yang bernama Haji Ahmad Khatib gelar Datuk Batuah. Yeah. Jadi dia ini sebelum ditugaskan oleh Haji Rasul ke Aceh ya, dia merupakan guru bantu agama di Sumatera Tawalib Padang Panjang. Dia juga menjadi pembantu redaksi untuk majalah Al-Munir Al-Manar ya. Tapi karena waktu itu ya Sumatera Tawalib yang ada di Aceh sempat goyang ya, dan ditinggalkan oleh menantu Haji Rasul yang bernama A.R. Sultan Mansur ya, yang waktu itu berangkat ke Jawa. Maka ditugaskanlah waktu itu Haji Datuk Batuah ini ke Aceh untuk melihat bagaimana perkembangannya. Dan di tengah perjalanan ketika ia mengendarai kereta api, dia berjumpa dengan seorang kenek yang bernama Natar Zainuddin. Natar Zainuddin ini seorang blasteran India Padang ya. Dia ini mantan aktivis VSTP ya, sebuah organisasi untuk buruh kereta api yang waktu itu yang ada di Jawa. Jadi dia waktu itu memang salah satu tugasnya itu adalah menyebarkan paham komunis waktu itu di Aceh. Akhirnya terjadilah dialog singkat ya, dialog antara Haji Datuk Batuah dengan Natar Zainuddin ini. Dan Natar waktu itu memang sempat ingin meyakinkan Datuk Batuah bahwa sebenarnya persoalan komunis ini dengan Islam tidak ada persoalan yang bertentangan bagi dia gitu. Dan untuk meyakinkan Datuk Batuah ini bahwa antara komunisme dan Islam ini tidak bertentangan, maka dia membawa Datuk Batuah itu ke Solo, bertemu dengan seorang Haji Merah ya, yang bernama Haji Misbah ya. Haji Misbah ini dia juga seorang penggerak dari Sarekat Rakyat di Solo, juga seorang aktivis Muhammadiyah. Nah, tapi dia beririsan dengan Gerakan Merah ini. Nah, saya tadi sedikit heran juga kan. Setahu saya paham komunis ini kan tumbuhnya itu di kalangan buruh gitu. Betul. Nah, ini di Sumatera Barat justru percikannya atau benih-benihnya itu muncul dari pesantren gitu. Nah, ternyata memang sudah ada pertemuan antara Datuk Batuah tadi dengan seorang mantan buruh juga ya? Iya, yang bernama Natar Zainuddin. Nah, itu kemudian apakah
apa namanya, bagaimana cara dia meyakinkan itu, Bang? Kalau komunis ini saling beririsan dengan Islam waktu itu. Iya. Karena Nattar sendiri dia mencoba meyakinkan bahwa di dalam diktum Islam ya, misalnya tentang persoalan apa namanya, persoalan kelas misalnya, kemudian rezim, kemudian juga persoalan kapitalis ya, yang menyusahkan hidup banyak orang misalnya pada masa itu. Menurut Nattar itu juga dilakukan oleh komunis waktu itu, ya. Komunis berupaya untuk bergerak ya, untuk menentang persoalan-persoalan kolonial, penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada masa itu, juga persoalan-persoalan kapitalis, persoalan blasting ya, persoalan pajak yang begitu memberatkan masyarakat pada masa itu. Dia meyakinkannya dengan dengan doktrin Marxisnya dan juga doktrin yang ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Dan akhirnya Datuk Batuhan ini semakin teryakinkan ketika ia melihat Haji Misbah ini berpidato di depan orang banyak waktu itu di Solo. Dia kemudian teryakinkan, dan dari dialog singkatnya juga dengan Haji Misbah, Kiai Merah ya? Haji Merah ini, dia menegaskan bahwa tidak ada persoalan antara Islam dan komunis gitu. Itu yang kemudian dibawa Datuk Batuah ke Tawalib. Betul. Akhirnya setelah ia teryakinkan, kemudian Datuk Batuah ini kembali lagi ke Padang Panjang dan ia bersiap-siap untuk mendirikan Sarekat Rakyat Cabang Padang Panjang. Banyak anggotanya, Bang? Di awal-awal dia mencoba, karena dia seorang haji ya, dia juga seorang datuk. Sebenarnya bagi Datuk Batuah tidak susah ya, karena dia merupakan propagandis awal ya dari gerakan kiri ini. Dia sebenarnya tidak susah untuk mendekati beberapa lini misalnya. Apakah mendekati murid-murid Tawalib ya, ataupun guru-guru Tawalib yang merupakan area dari tempat dia mengajar, ataupun ketika dia masuk ke sukunya dia kan seorang datuk di suku Gucinya. Saya rasa juga di sukunya itu dia merupakan seorang pemuka adat ya, seorang datuk, maka juga sangat mudah dia untuk mempengaruhi ya orang-orang yang ada di Nagari Kotolaweh itu pada masa itu. Dan Haji Datuk Batuah ini juga punya strategi yang jitu ya, untuk meluaskan pengaruh komunis itu di Padang Panjang pada masa itu dan Sumatera Barat secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Pertama, dia mencoba untuk merintis pers ya di Sumatera Tawalib sendiri, yang berkantor waktu itu di Sumatera Tawalib, yang ia namakan Pemandangan Islam. Pemandangan Islam ini dia bentuk waktu itu, yang menjadi asisten redakturnya itu adalah Jamaluddin Tamim, yang kemudian menjadi tangan kanan dari Tan Malaka ketika Tan Malaka mendirikan partai Pari ya, dan kemudian juga Murba. Dan kemudian rekannya yang bernama Nattar Zainuddin, yang dia bertemu waktu itu di Aceh tadi, itu di Pasar Usang Padang Panjang dia mendirikan International Debating Club. Ya, itu merupakan sebuah kantor untuk melakukan indoktrinasi atau kaderisasi ya terhadap calon-calon orang-orang yang ingin masuk ke dalam Sarekat Rakyat misalnya. Dan di IDC sendiri dia merintis pers juga, yang ia namakan Jago-Jago. Nah, disinilah melalui tulisan-tulisan yang mereka tulis ya, apakah melalui Jago-Jago, Pemandangan Islam, dan satu lagi ada koran yang ada di Fort de Kock ya, di Bukit Tinggi, yang disebut Dunia Akhirat. Nah, mereka juga aktif kedua-duanya itu ya, menulis tentang menyerang persoalan kapitalis ya, menyerang persoalan kolonial ya, kemudian menyerang persoalan-persoalan belasting, tapi juga menyerang para datuk yang menjadi kaki tangannya Belanda. Jadi mereka mensasar semuanya gitu. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh organisasi selain dari Sarekat Rakyat waktu itu. Tentu saja apa yang mereka lakukan itu mendapat simpati publik waktu itu ya. Iya, karena memang kalau kita melihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organisasi di masa pergerakan ya, termasuk juga Sarekat Islam yang waktu itu sudah masuk lebih dulu di Sumatera Barat, itu memang tidak ada gerakan yang radikal, kemudian gerakan-gerakan protes ya, suara-suara protes terhadap pemerintah kolonial Belanda misalnya di Sumatera Barat itu memang belum ada.
Tapi apakah gerakan yang dibawa oleh Datuk Batuah itu waktu itu hanya di kawasan Padang Panjang aja atau sudah menyebar ke daerah-daerah lain? Pada dasarnya ketika itu sudah berdiri di Padang Panjang ya, itu dalam kurang lebih dari sebulan itu mereka sudah mendapatkan massa yang cukup banyak, sudah berjumlah 250 orang lah. Dan pada masa itu akhirnya itu di setiap daerah ya, di setiap afdeling ya, termasuk juga under afdeling itu sudah berdiri cabang-cabang mereka, Sarekat Rakyat itu. Akhirnya memang kita melihat inilah yang menjadi sumber ketakutan dari pemerintah kolonial Belanda. Karena kenapa mereka takut? Karena memang kedua orang ini memang sangat aktif sendiri menulis ya. Mereka punya cara tersendiri yang cukup unik ya. Ketika tulisan itu hanya bisa dibaca oleh kalangan terpelajar ya, orang yang bisa tulis baca, tapi tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak bisa tulis baca misalnya, atau orang buta huruf lah. Maka mereka nanti punya strategi yang unik, ya, strategi yang jitu untuk mendekati mereka ini. Mereka misalnya duduk di kedai kopi, dan kemudian mereka ceritakanlah apa yang mereka tulis itu kepada golongan yang tidak terdidik tadi. Maka itulah yang kemudian menyebabkan gerakan ini cepat meluas dan masif di waktu itu di Sumatera Barat. Tapi apakah mereka tidak dapat penolakan dari kaum-kaum ulama tua waktu itu? Sebab seperti Inyek Rasul itu kan keras juga kan? Nah, apakah di kalangan lingkungan Tawalib sendiri waktu itu tidak ditentang juga oleh itu ulama-ulama itu? Tentu saja. Karena memang kalau kita melihat ya dari termasuk juga dari buku yang saya tulis, dari arsip kolonial, dan juga surat kabar seperti Pemandangan Islam, Jago-Jago dan lain sebagainya, juga termasuk tulisan dari Hamka sendiri. Itu memang sudah 2 kali Haji Rasul itu mencoba untuk menyadarkan muridnya ini, termasuk juga waktu itu mengundang salah satu juga ulama Islam modernis ya yang bernama Syekh Tahir Jalaluddin untuk datang waktu itu ke Kota Laweh. Jadi maksud kedatangan mereka itu sebenarnya adalah untuk menyadarkan. Karena memang Haji Rasul sendiri dia pernah membaca tulisan dari Jamaluddin Al-Afghani ya. Karena ulama modernis ini pernah tinggal waktu itu di Eropa, si Jamaluddin Al-Afghani ini. Karena dia melihat bagaimana tumbuh kembangnya komunis di Eropa, dan kemudian bagaimana orang-orang komunis ini anti Tuhan ya, ateis ya dalam arti tanda kutip. Kemudian juga mereka menegaskan bahwa mereka juga mempersoalkan persoalan kelas dan sebagainya ya, menghalalkan segala cara. Itu yang menyebabkan Haji Rasul ini kemudian mencoba untuk menyadarkan muridnya, tapi ternyata tidak berhasil karena terjadi dialog yang panas, dan kemudian Haji Datuk Batuah tetap kukuh dengan pendapatnya bahwa tidak ada persoalan yang bertentangan antara Islam dan komunis gitu. Nah, sampai kapan bertahan mereka di sana? Hanya 1 bulan, karena memang asisten residen Padang Panjang pada masa itu sangat gerah ya, dengan ketakutan dengan tulisan-tulisan mereka itu yang sering menyerang, mengatakan Belanda itu kafir misalnya, kemudian menegaskan bahwa persoalan kapitalis ini harus dilenyapkan, dan kemudian juga mereka menegaskan bahwa mereka harus bergerak ya untuk meraih kemerdekaan ya, salah satunya. Inilah yang kemudian menyebabkan asisten residen Padang Panjang, termasuk juga residen Sumatera Barat waktu itu cemas. Ya, mereka mencoba mencari delik ya, mencari permasalahan bagaimana cara meringkus kedua orang ini. Akhirnya pada bulan November 1923 kedua orang ini diringkus, dan kemudian ditahan di penjara Padang Panjang yang ada di sekitar Tanah Palambia ya, Tanah Palambia itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian mereka dibawa dengan kereta api, dan kemudian di penjara Muara Padang, kemudian dihadapkan dengan residen Sumatera Barat tanpa pengadilan. Mereka kemudian diputuskan untuk dibuang ke 2 tempat, waktu itu di Nusa Tenggara Timur ya, daerah Kafananu dan Kalabahi. Mereka ini dipisah, tidak disatukan. Kafananu ke Kalabahi itu kalau dulunya itu merupakan daerah yang cukup tandus dan kemudian tempat bersarangnya penyakit malaria. Meninggalnya di sana. Akhirnya satu orang anak dari Natar Zainuddin ya, yang bernama Kartini itu meninggal di sana. Nah, ketika peristiwa Silungkang pecah ya, tahun 1927, awal Januari 1927,
pemerintah kolonial Belanda sebenarnya sudah pusing dengan gerakan-gerakan radikal yang terjadi waktu itu di seluruh Indonesia pada masa itu, yang digerakkan oleh beberapa organisasi, misalnya seperti Sarekat Rakyat, PKI, kemudian ada PNI dan sebagainya. Mereka sudah pusing dengan gerakan-gerakan yang mereka anggap inkonstitusional dalam tanda kutip lah, karena merongrong kewibawaan mereka ya sebagai orang yang yang menjajah pada masa itu. Kemudian akhirnya dibentuklah semacam kamp konsentrasi yang ada di Bovendigul, Papua. Dan di sanalah akhirnya ketika tahun 1927 itu pecah, ya, peristiwa 27 itu pecah dan beberapa orang banyak yang ditangkap, mereka kemudian dieksternerlah, dipindahkanlah ke Bovendigul gitu. Apakah setelah dua tokoh tadi, Datuk Batuah dan Zainuddin ya? Natar Zainuddin itu ditangkap, di Tawalib sudah bersih dari komunis? Tidak, malah membesar. Tidak, malah membesar. Karena pasca ditawannya kedua orang ini ya, itu seluruh Sarekat Rakyat itu kembali bergejolak gitu. Hampir di seluruh Afdeling ya, waktu itu yang ada di Sumatera West Coast ya, termasuk juga PKI cabang Padang, itu mereka melakukan konsolidasi kekuatan. Beberapa kali mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai open bar vergadering ya, atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut sebagai rapat umum organisasi Sarekat Rakyat. Mereka beberapa kali mengadakan pertemuan membahas mengenai penangkapan tokoh-tokoh komunis misalnya seperti yang Datuk Batuah dan Natar Zainuddin. Mereka dan pemerintah kolonial Belanda juga tidak kalah antisipatif waktu itu. Mereka menyebarkan PID ini polisi rahasia ya, itu semacam intelijen lah. Itu yang kemudian melihat sampai di mana kekuatan mereka itu. Tadi sempat juga dibahas soal pemberontakan di Silungkang. Betul. Nah, apakah pemberontakan komunis di Silungkang itu ada kaitan dengan dengan Datuk Batuah tadi? Kalau pemberontakan Silungkang itu kalau kita lihat itu merupakan hasil hasil dari rapat yang diselenggarakan waktu di Prambanan tahun 1924. Waktu itu yang dihadiri oleh beberapa petinggi ya. Ada Alimin, kemudian ada Musso, kemudian ada Darsono ya dan sebagainya itu. Mereka waktu itu merencanakan ingin menggerakkan revolusi. Nah, Tan Malaka ya waktu itu sudah mewanti-wanti kepada mereka bahwa sebenarnya persoalan revolusi itu belum bisa dilaksanakan gitu. Karena persoalan pertama itu adalah persoalan aksi massa yang belum matang waktu itu di Hindia Timur ya, yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia, dulu itu Hindia Timur namanya. Kemudian juga persoalan Marxisme yang waktu itu belum sepenuhnya membumi di seluruh Indonesia. Jadi memang akar dari progres akhir dari dari revolusi yang ingin mereka laksanakan di bulan November itu ya, tahun 1926 itu sebenarnya adalah untuk merebut kemerdekaan gitu. Dan mengusir kolonial Belanda. Itu sebenarnya titik akhirnya gitu. Dan mereka sebenarnya mereka sudah melakukan link ya, hubungan dengan Moskow misalnya, dengan Rusia. Kalau dengan Cina belum ada, tapi yang lebih dekat itu waktu itu dengan Rusia ya. Jadi sampai mereka juga dibantu waktu itu dengan pendanaan, kemudian dengan senjata-senjata lah gitu. Dan demikian juga ketika revolusi ini pecah di waktu itu di Banten. Dan kemudian satu orang waktu itu dari PKI ini yang di Jawa ini kemudian dikirimlah ke Silungkang untuk memberitakan bahwa revolusi ini bisa digerakkan di Sumatera Barat gitu. Nah, cuman waktu itu di Sumatera Barat sendiri ya, waktu itu terpecah ya, PKI waktu itu di Sumatera Barat terpecah dua pendapatnya. Pertama menegaskan bisa dilaksanakan pada tanggal 16 November 1926. Yang satu lagi kubu yang lain menyebutkan itu ditunda sampai tanggal 1 Januari 1927. Tapi kalau kita melihat dari surat-surat kabar kolonial Belanda ya, termasuk juga surat kabar lokal dan arsip-arsip kolonial, sebenarnya kedua peristiwa ini memang terjadi. Tapi di tanggal 16 November 1926 itu sebenarnya Vet Polisi dan
PID tadi atau intelijen tadi itu sudah cepat. Sudah diantisipasi? Iya, sudah mereka antisipasi. Mereka cepat menangkap beberapa orang yang akan menjadi mastermind dari gerakan itu. Dan kemudian sisanya itulah yang kemudian melarikan diri dan menyusun kekuatan kembali untuk revolusi yang tanggal 1 Januari 1927. Atau sering disebut sebagai revolusi di awal di awal tahun baru lah nyebutnya seperti itu. Gerakan di Selungkang gagal dan banyak korban waktu itu. Banyak korban. Ada yang dihukum mati misalnya. Kemudian mereka juga ada yang diadili, tapi juga sebagian besar itu dari pimpinan-pimpinan mereka ya, yang leader-leader dari yang bertanggung jawab dalam peristiwa 1927 itu ya, peristiwa Selungkang itu. Kemudian mereka dikirim ke ke Bovendigul. Dan ada juga yang ditahan di penjara Cipinang, Jakarta. Umumnya yang di Selungkang itu buruh perusahaan batubara atau gitu? Tidak. Jadi mereka itu membagi 2 klaster ya untuk pergerakan mereka. Ada klaster yang ada di Selungkang, ada juga yang di Siwalunto. Mereka memang sengaja membagi itu. Kalau untuk di Siwalunto ini mereka memang sengaja untuk menguasai aset-aset pemerintah kolonial Belanda untuk yang tambang-tambang batubara tadi itu. Karena mereka menganggap bahwa aset tambang itu hanya memperkaya kolonial Belanda saja, memperkaya kapitalis, tapi tidak memperkaya masyarakat yang ada di sekitar Siwalunto gitu. Nah, itu yang mereka ingin rebut gitu posisinya. Tapi karena memang ini kembali lagi tadi ya, keburu bocor ya. Dan kemudian di Selungkang juga mereka hanya bisa membunuh 2 orang saja. Pertama yang dibunuh itu adalah kepala dari stasiun Selungkang sendiri, dan 1 orang lagi guru dari HIS Selungkang. Itu yang mereka bunuh. Selebihnya itu ya akhirnya mereka sendiri yang menjadi korban gitu. Tapi mereka sempat menghambat jalur kereta api waktu itu ya? Betul. Mereka sempat menghambat jalur kereta api, tapi karena kekuatan Marsose dan polisi waktu itu, karena mereka juga mereka memang diberikan senjata kelewang, kelewang, dan kemudian juga diberikan jimat-jimat anti peluru. Ternyata juga jimat itu juga bisa juga untuk ilmu kebal mereka. Oke, kita tahan dulu Bang. Nanti kita lanjut lagi dengan periodisasi selanjutnya. Sebelum 45 dan setelah 45, tapi kita ngopi dulu Bang. Oke, siap-siap.